Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi dengan aku di channel Hurlaini Wulandari. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita bakal bahas sunscreen ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu buat yang belum. Aktifkan notifikasinya, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kenapa? Biar teman-teman kalian yang ogah-ogahan pakai sunscreen sebelumnya jadi mau pakai sunscreen setelah nonton video ini. Oke, apa itu sunscreen? Teman-teman pasti udah tahu banget sunscreen itu apa. Sunscreen adalah skincare wajib banget yang harus kita pakai setiap hari di siang hari agar melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari seperti UVA dan UVB. Jadi sunscreen ini dipakai siang hari aja ya, nggak usah pakai malam hari juga karena malam hari nggak ada matahari kan. Nah, sepenting apakah sunscreen ini bagi kulit kita? Sunscreen ini dipakai bukan untuk di wajah aja ya teman-teman, tapi juga dipakai untuk kulit tubuh seperti tangan kita atau kulit-kulit yang tidak ditutupi sama pakaian ya. Terus sunscreen ini banyak banget fungsinya. Yang pertama, dia bisa mencegah kanker kulit karena tadi ya, kalau misalnya kita terlalu lama di bawah sinar matahari bisa terkena kanker kulit. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mencegah sunburn atau terbakar dari sinar matahari. Kalau kita terlalu lama di bawah matahari, itu kan terik banget ya, kadang mataharinya bisa bikin kulit kita terbakar dan panas gitu. Kalau kita pakai sunscreen, insya Allah lebih aman kalau kita di bawah sinar matahari. Nah, yang ketiga fungsinya itu bisa meratakan warna kulit. Kalau kita rutin pakai sunscreen ini tiap hari, insya Allah kulit kita jauh dari yang namanya belang-belang ya. Kemudian yang keempat, juga bisa membuat kulit kita tetap awet muda, karena kalau terlalu lama di bawah paparan sinar matahari bisa membuat kulit kita itu terlihat lebih tua. Dan yang keenam, bisa membuat kulit kita tetap lembab, karena kebanyakan sunscreen itu dia otomatis mengandung pelembab atau moisturizer yang bisa membuat kulit kita jadi lebih lembab. Oke, itu tadi fungsi dan apa itu sunscreen yang aku jelasin. Sekarang aku bakal ceritain pengalaman aku pakai beberapa sunscreen yang udah aku coba. Ada 5 sunscreen yang aku coba, ada dari produk lokal dan produk luar. Yang pertama, sunscreen pertama kali yang aku coba itu adalah Nivea, yang ini Nivea Sun Protect and White. Dia mengandung SPF 50 plus PA++. Nah, klaimnya itu dia mengandung double UV protection, aura booster, dan vitamin E, licorice extract, perfect makeup preparation. Kemudian, seperti apa dia efeknya di kulit aku? Sebenarnya ini kalau buat kulit sensitif ya teman-teman, ini cukup tinggi untuk SPF-nya. Jadi usahakan pakai SPF di bawah ini. Nah, tapi karena aku waktu itu mikirnya, oh kayaknya aku butuh yang tinggi deh gitu ya, karena waktu itu aku cukup sering keluar rumah gitu ya, jadi aku memilih untuk pakai ini. Sebenarnya Nivea Sun ini, yang varian ini ada 2. Yang pertama yang warna biru dan yang ini yang warna pink. Yang warna biru itu untuk kulit yang oily, sedangkan yang warna pink ini untuk kulit normal atau cenderung kering seperti aku. Jadi aku tertarik banget pakai yang ini. Nah, dia masih mengandung alkohol, yang itu artinya bisa menyebabkan efek negatif di kulit aku karena aku sensitif sama alkohol. Tapi ketika aku pakai ini, pertama-tama aku pakai sih nggak ada reaksi negatifnya. Dia nggak bikin kulit aku itu bereaksi seperti gatal-gatal atau perih-perih celikit-celikit gitu, nggak ada. Tapi sometimes ada juga kulit aku itu ngerasain gatal-gatal setelah pakai ini. Mungkin ketika kulit aku kondisinya lebih baik, dia nggak ngasih efek negatif gitu di kulit wajah aku. Tapi ketika aku kulitnya emang lagi bermasalah gitu ya, dia bisa aja bikin kulit aku gatal-gatal. Harganya menurut aku sih affordable, murah banget. Ini kalau nggak salah 50 ribuan gitu. Dia juga ada aura boosternya. Dia emang bisa bikin kulit kita itu terlihat lebih cerah. Teksturnya itu ringan, menurut aku mudah banget di blend. Dan kemudian dia juga nggak menimbulkan white cast. Keunggulan lainnya, dia juga bisa bikin kulit aku lembab ya, karena dia mengandung vitamin E dan licorice extract yang bisa menutrisi kulit kita. Terus yang kedua, ada dari produk lokal, brand lokal, yaitu Wardah SPF 30 PA++++. PA++++, plusnya cuma 3 kali, UV Shield ya, Essential Sunscreen Gel. Nah, klaimnya itu dia 0% alkohol, ini banget yang aku butuhkan. Kemudian dia mengandung vitamin yang ada vitamin E dan Profit B5, terus light texture, teksturnya itu ringan katanya ya.
terus broad spectrum protection UVA, UVB, dan blue light kan. Jadi dia juga selain melindungi kulit kita dari UVA dan UVB, dia juga bisa melindungi kita dari blue light yang ada pada gadget gitu ya, seperti HP ataupun laptop. Nah, jadi menurut aku sih ini emang 0% alkohol, karena ketika dipakai itu emang aku nggak ngerasain efek negatif. Biasanya aku pakai alkohol yang celikit-celikit ataupun yang perih gitu ya, nggak ada, dan nggak bikin gatal-gatal juga. Harganya cukup murah menurut aku. Ini 40 ml harganya itu sekitar 30 ribuan, dan teksturnya itu sedikit thick. Kalau menurut aku, kalau dibilang teksturnya light sih enggak ya. Itu terbukti banget ketika di blend di wajah itu susah banget sebenarnya di blend, agak memakan waktu yang lama biar dia benar-benar terblend dengan baik. Jadi dia agak heavy menurut aku teksturnya. Kemudian dia juga nggak menimbulkan white cast sih menurut aku ya. Dan enak banget dipakai karena dia juga bisa melembabkan kulit ya. Tapi kekurangannya cuma satu aja sih menurut aku, dia susah di blend, itu aja. Sunscreen ketiga yang aku pakai masih dari brand lokal, yaitu Emina Sun Battle SPF 30 PA++. Dia mengandung aloe vera ekstrak dan ada efek nyegerinnya juga. Nah, kenapa aku tertarik pakai ini? Karena dia itu katanya ada formula hipoalergenik. Jadi katanya bagus buat kulit yang alergi seperti aku. Makanya aku tertarik banget pakai ini. Dan dia katanya juga bisa melembabkan kulit karena ada aloe vera ekstraknya ya. Terus sayang banget sih menurut aku dia mengandung alkohol. Jadi ketika aku pakai itu emang ada efek nyegerinnya. Dia masih ada fragrance sih menurut aku, wanginya itu wangi seger gitu. Dan emang bener sih, dia nggak nimbulin alergi di kulit aku seperti fungal acne gitu ya. Jadi ketika pakai itu kulit aku sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi ya masih ada rasa celikit-celikit dikit gitu. Dan menurut aku sih itu nggak terlalu mengganggu ketika aku pakai. Mungkin karena SPF-nya tidak terlalu tinggi, jadi masih nyaman aku pakai di kulit aku. Nah, teksturnya itu ringan banget ya, jadi mudah banget di blend dan dia tidak menimbulkan white cast di kulit aku. Dan ini salah satu favorit aku, sunscreen favorit yang aku pakai selama di Padang waktu aku pulkam kemarin. Dan setiap hari aku pakai dan aku nggak merasakan keluhan yang bikin aku nggak nyaman gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku lagi bawa kendaraan seperti lagi bawa mobil atau bawa motor gitu ya, ini sering aku pakai. Karena kalau ini kan harganya murah gitu ya, gak terlalu mahal, terus juga mudah di blend. Jadi kalau lagi buru-buru gitu, ini enak banget dipakainya. Dan biasanya aku juga nggak pakai di kulit wajah aja, tapi aku biasanya juga pakai di kulit tangan. Dan keunggulan lainnya, ya tadi aku bilang harganya nggak terlalu mahal, cukup murah, 30 ribuan dengan isi 40 ml. Menurut aku sih ini isinya 60 ml malah ya, 30 ribuan harganya kalau nggak salah ya. Dan ini menurut aku sih worth it sekali, makanya aku suka banget sama ini karena harganya murah, mudah di blend. Tapi saya satu aja, alkoholnya masih ada, tapi sih alkoholnya nggak terlalu mengganggu di kulit wajah aku. Oke, itu tadi yang ketiga. Yang keempat ini dari brand luar, Skin Aqua UV Mild Milk. Ini katanya dry, untuk kulit dry to sensitive skin ya. Jadi makanya aku pilih ini karena dia katanya untuk kulit sensitif yang kering juga seperti kulit aku. Dia mengandung SPF 25 PA++ yang menurut aku sih ini rendah banget. Terus katanya juga klaimnya melembabkan kulit secara optimal karena dia mengandung hyaluronic acid dan kolagen. Terus ada vitamin E juga. Katanya dia juga dapat sebagai dasar make up dan tidak ada tambahan perwarna ataupun parfum. Nah, ini menurut aku sih emang bagus buat kulit sensitif karena dia nggak ada alkohol, nggak ada fragrance juga, jadi aman buat kulit sensitif. Tapi gitu ya, tapi dia nggak bilang kalau ini aman untuk kulit alergi. Karena setelah aku pakai ini rutin, kalau awal-awal sih aku nggak ngerasain sesuatu yang mengganggu, tapi setelah aku pakai rutin, ini bisa bikin kulit aku ada fungal acne-nya. Jadi kalau kulit kalian alergi gitu ya, mungkin kalian bisa pertimbangkan ini untuk dipakai atau enggak. Karena sebenarnya sih aku nggak bisa bilang ini favorit aku juga. Pertama, SPF-nya terlalu rendah, tidak terlalu mengcover kulit kita. Terus kemudian harganya sih menurut aku cukup lumayan mahal dibandingkan sama sunscreen aku sebelumnya yang brand lokal. Mungkin karena brand luar ya.
Jadi dia sedikit mahal. Nah, sunscreen yang terakhir adalah Biore UV Watery Essence SPF 50 plus PA plusnya ada 4. Jadi ini hampir sama Nivea ini ya. Dia sama-sama mengandung SPF yang sama. Terus klaimnya itu, aku masih nyimpan kotaknya karena ini adalah sunscreen terbaru aku yang aku coba. Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini mengandung water capsule yang mencegah kulit kering. Makanya aku pengen banget nyobain ini karena kulit aku kan emang kering banget ya. Jadi kalau pakai sunscreen ini harapannya bisa bikin kulit aku lebih terhidrasi lagi. Kemudian dia mengandung hyaluronic acid, royal jelly extract yang bisa bikin kulit kita lembab. Dia juga waterproof ya, katanya bisa bertahan stay di wajah kita selama 80 menit. Tapi dia tetap masih bisa kita cuci dengan sabun, jadi mudah banget untuk dibersihkan. Terus dia juga tidak menimbulkan white cast ya. Dan dia juga formula acne prevention, udah diuji juga. Kemudian alergi test. Nah, ini yang paling aku garis bawahi banget, alergi test. Karena aku pengen banget sunscreen aku itu nggak menimbulkan alergi seperti Skin Aqua tadi ya. Jadi ini baru aku pakai beberapa kali, belum terlalu rutin aku pakai. Jadi klaim aku ini masih bersifat sementara sebenarnya. Pertama kali aku pakai emang nggak ada efek apapun, tapi dia ada alkoholnya. Jadi karena aku tahu ini ada alkohol, jadi aku pakainya nggak banyak-banyak gitu. Tetap 2 jari gitu ya, tapi ya itu tidak sebanyak 2 jari penuh gitu. Dan ketika aku pakai emang nggak ada gangguan di kulit aku, nyaman-nyaman aja, dan aku nggak ngerasain efek yang bikin aku risih gitu. Cuma menurut aku kekurangannya itu dia masih ada fragrance-nya juga, yang artinya itu emang nggak bisa kalian pakai buat kulit sensitif ya. Yang terlalu sensitif menurut aku sih nggak usah pakai ini dulu. Kemudian harganya sih menurut aku ini cukup ya dibandingin sama sunscreen yang sebelumnya. Ini cuma 15 gram tapi harganya 40 ribuan. Nah, kalau ditanya mana sunscreen favorit aku, yang pertama ada dari Wardah ini. Meskipun dia susah di blend, tapi setidaknya lebih aman dan nyaman di kulit aku. Kemudian yang kedua ini, yang Emina ini. Meskipun dia ada alkoholnya, tapi dia enak banget di blend. Itu yang bikin aku suka sama sunscreen ini. Harganya juga yang 2 ini emang cukup affordable ya. Terus dia juga menimbulkan efek yang nyegerin juga. Itu yang bikin aku suka ya, karena dia mengandung alkohol, otomatis bikin segar ya. Dan dia juga melembabkan kulit. Dua-duanya bisa melembabkan kulit sih menurut aku. Ada juga yang nanya sama aku, Kak, kalau seandainya moisturizernya udah ada SPF-nya gimana? Menurut aku tetap kalian harus pakai sunscreen. Kenapa? Karena moisturizer itu kan kalau kita pakai cuma dikit aja, dan itu tidak cukup mengcover kulit kita. Terus kalau cushion gimana, Kak? Cushion kan banyak juga yang mengandung SPF, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 25, ya, dan yang lain-lain. Tapi tetap lagi aku bilang, aku bakal tetap nyaranin ke kalian tetap pakai sunscreen, karena moisturizer ataupun cushion itu tidak cukup mengcover kulit kalian meskipun dia ada SPF-nya. So, seperti aku bilang, tetap gunakan sunscreen minimal 30. Oke, itu aja video dari aku. Aku mohon maaf kalau ada salah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.